الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم افتح لنا كل خير. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran. Satu hari satu halaman dan kita sudah sampai pada surah Taha. Pada halaman 317 surah Taha ayat 77 sampai 87 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركا ولا تخشي. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدي. يا بني إسرائيل قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقتكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوي. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدي. وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئك على إثري وعجلت إليك رب لترضي. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, ilmu qiraat. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Pada ayat 77 ada dua perbedaan. Yang pertama, an asri. Ini boleh dibaca anisri. Berarti nonnya dikasroh, ya, bukan disukun. Kemudian la takhafu boleh dibaca la takhaf. Dan artinya tentu saja berbeda. Karena satunya larangan, satunya berita. Ayat 80 ada dua perbedaan. Anjaynakum, nanya boleh diganti dengan ta.
anjaitukum. Tetapi wa'adna juga harus diganti dengan ta. Wa'adtukum. Tetapi wa nazzalna ini sepakat dibaca na. Tidak ada yang membaca wa nazzaltu, enggak ada ya. Wa nazzalna. Kemudian ayat 81, razaqnakum, demikian juga boleh diganti dengan ta menjadi razaqtukum. Kemudian fayahilla, haknya boleh didhammah menjadi fayahulla, dan itu terulang lagi pada pada kalimat berikutnya wa may yahlil, boleh dibaca wa may yahlul. Kemudian pada ayat 84 ala athari, boleh dibaca ithri. Atharun dan ithrun terjemahnya tidak berubah, sama terjemahnya. Kemudian pada ayat 87 bimalkina ma akhlafna mau'idaka bimalkina bimilkina bimulkina, 3 bacaan ya. Fathah, kasroh, dhammah sama-sama boleh. Kemudian walakinna hummilna, ini boleh dibaca hamalna. Mimnya tidak usah pakai tasydid. Hamalna. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas pada surah Thaha ayat 77, Allah katakan walaqad, dan sungguh-sungguh, auhayna, kami telah berikan wahyu, ila Musa, kepada Nabi Musa. Isi wahyunya adalah an, bahwasanya asri, jalankanlah di malam hari. Siapa yang dijalankan malam hari? Bi'ibadi, hamba-hambaku, maksudnya Bani Israel. Fadrib, maka buatlah, lahum, bagi mereka, tariqan, satu jalan, di mana jalannya fil bahri, di laut. Dan inilah satu mukjizat. Yabasan, yang kering. La takhafu, kamu tidak takut, darokan, akan disusul, yaitu oleh Fir'aun. Kalau dibaca la takhaf, jangan takut, darokan, akan disusul oleh Fir'aun. Wala takhsha, dan kamu tidak khawatir, yaitu khawatir untuk tenggelam di laut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam menerima tantangan orang-orang kafir, Fir'aun dan bala tentaranya, untuk diadu dengan tukang sihir. Setelah diadu dengan tukang sihir, maka tukang sihirnya pada kalah semuanya. Akhirnya mereka tobat kemudian masuk Islam. Nah, gara-gara masuk Islam tersebut, maka Fir'aun marah. Marahnya bagaimana? Dia ingin membunuh seluruh kaum muslimin, baik yang sudah lama Islam bersama Nabi Musa, maupun para tukang-tukang sihir yang barusan masuk Islam. Nah, maka kemudian Fir'aun mengejar mereka. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah supaya mengeluarkan seluruh kaum muslimin dari Mesir. Karena kalau tidak dikeluarkan dari Mesir, akan dibunuh satu persatu oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam akhirnya mengajak kaumnya malam-malam untuk hijrah meninggalkan Mesir. Itulah makna asri bi'ibadi. Jalankanlah di malam hari hamba-hambaku. Jadi asra yusri itu sama dengan isra. Isra mi'raj. Isra itu apa? Berjalan malam hari. Maka dari sini kita ambil pelajaran, hijrah dilakukan dengan cara berjalan malam hari. Karena kalau hijrahnya siang bolong, akan ketahuan oleh orang-orang yang tidak menyukai kaum muslimin. Pasti akan menghalang-halangi. Demikian juga yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, itu juga malam hari. Beliau malam-malam keluar dari rumah beliau, berpesan kepada Sidi Ali, wahai Ali, kamu tidur di tempat tidur saya, pakai selimut saya. Sehingga orang-orang kafir mengintip dari luar rumah Nabi, ini Muhammad masih tidur di dalam kamar, karena ada orang yang diselimut. Nah, padahal Rasulullah sudah pergi.
Maka hijrah itu bukan sesuatu yang gampang. Hijrah itu sesuatu yang susah. Harus malam-malam, tidak bisa membawa semua barang atau semua kekayaan. Kemudian nanti kalau sudah keluar harus sembunyi-sembunyi, tidak bisa langsung jalan begitu saja. Maka Rasulullah dari Mekah selatan menuju ke Madinah utara, itu hijrahnya ke selatan dulu beliau. Karena kalau dari Mekah langsung ke utara Madinah, pasti akan terkejar oleh orang-orang kafir. Maka beliau dari Mekah menuju ke selatan dulu. Sembunyi di Gua Thur. Gua Thur itu kan ke selatan, Pak, bukan ke utara. Nah, setelah sembunyi di sana, sudah cukup aman, beberapa lama, baru kemudian meninggalkan Gua Thur menuju ke Madinah. Itu pun tidak lewat jalur biasa. Karena kalau lewat jalur biasa, pasti ketangkap. Itu lewat jalur mubeng, ya, lewat apa? Sahil, lewat tepi pantai. Nah, lewat tepi berarti agak muter itu, jarak-jarak apa? Jauhnya semakin jauh jaraknya. Maka hijrah bukanlah sesuatu yang mudah, maka hijrah pahalanya besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah Nabi Musa disuruh membuat jalan di laut yang kering. Gimana caranya? Apakah membuat jembatan? Kalau membuat jembatan lama sekali prosesnya. Nah, disinilah muncul mukjizat untuk Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Disuruh pukulkan tongkatnya ke laut, maka langsung air itu kemudian menepi menjadi dua bagian. Nah, tengah-tengahnya ini kemudian bisa dilewati oleh Bani Israel. Dan airnya dan tempat tersebut yabasan, kering. Yang dimaksud kering ini kering dari air dan dari beletok. Tidak ada airnya karena sudah pisah tadi ke selatan dan ke utara, dan tidak ada beletoknya. Biasanya kan kalau airnya bersih masih ada sisa-sisanya kan, nah itu sudah nggak ada. Yabasan, kering betul, nggak ada beletok sama sekali. Maka di sini mukjizatnya dua ini, Pak. Mukjizat pertama, tongkat dilemparkan ke laut, langsung lautnya tersibak, terbelah. Yang kedua adalah ketika sudah tersibak, tidak ada satupun sisa air, letoknya sudah nggak ada. Itu mukjizat, dua mukjizat. Rata-rata orang taunya satu mukjizat saja, dilempar langsung jadi terbelah. Itu kan yang zahir dalam Quran. Tapi mukjizat kedua ini kita temukan dalam kitab-kitab tafsir. Ternyata beletok pun sama sekali tidak ada. Ini adalah satu mukjizat yang besar bagi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tentang melemparnya Nabi Musa tongkat pada laut tersebut, itu disebutkan oleh Allah pada ayat yang lainnya. Bi'asakal bahr. Pada surat Asy-Syu'ara ayat 63. Fa'auhayna ila Musa, kami wahyukan pada Nabi Musa, anidrib bi'asakal bahr, pukulkanlah tongkatmu pada laut, fangfalaqa, maka laut terbelah, fakana kullu firqin, maka setiap belahannya itu kataudil azim, menjadi seperti gunung yang besar. Jadi kan air laut terbelah kan, sininya kering. Nah, berarti airnya tersibak, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, yang tersibak ini menjadi gunung. Jadi airnya seperti apa? Menggunung. Tapi anehnya tidak mengalir. Nah, inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari cerita-cerita seperti ini kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Api dibakarkan kepada Nabi Ibrahim, enggak terbakar, tidak mustahil bagi Allah. Air dibikin naik seperti gunung tapi tidak mengalir, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria sudah tua, istrinya mandul, tapi bisa melahirkan anak, istrinya bisa hamil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menambah iman kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 78 Allah katakan fa'atba'ahum, maka menyusul kepada mereka Fir'aun bijunudihi, dengan bala tentaranya, faghashiyahum, maka menutupi mereka, minal yammi, dari laut itu, ma ghashiyahum, apa yang menutupi mereka. Maksudnya adalah mereka tenggelam. Tertutupi oleh laut artinya tenggelam. Dan kata-kata tenggelam itu disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain secara sangat jelas. Misalnya
Pada surat Asy-Syu'ara ayat 66 Allah katakan wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Kami selamatkan Nabi Musa beserta bala tentaranya semuanya. Thumma kemudian aghraqna, kami tenggelamkan al-akharin, yang lain-lain. Nah, maka cara memahami ayat Quran yang kurang begitu jelas, kita cari ayat yang sepadan dengannya yang lebih jelas. Di sini hanya disebutkan faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum, menutupi mereka dari laut apa yang menutupi mereka. Kalimatnya tidak begitu jelas bagi kita orang Jawa. Nah, tapi ternyata ada kalimat yang lebih jelas, yaitu thumma aghraqna, kami tenggelamkan mereka. Maka ini termasuk menafsirkan Quran dengan ayat Quran yang lain. Dan dari sini kita ketahui bahwa antara selamatnya Nabi Musa dengan tenggelamnya Fir'aun itu ada jedanya. Jadi gini prosesnya. Ini laut terbelah jadi kering kan? Nah, Nabi Musa lewat. Ketika mereka lewat, itu tidak langsung Fir'aun mengejar, nggak langsung. Mereka oleh Allah dibikin hatinya takut. Takut jangan-jangan pas berada di tengah laut tiba-tiba airnya balik. Jadi mereka kan melongo, loh kok air bisa begini? Laut kok bisa begini? Melongo mereka. Tapi mau ngejar takut-takut nih. Kalau kita ngejar terus air lautnya balik gimana? Akhirnya mereka tunggu Nabi Musa dan bala tentaranya semuanya lepas dari laut. Begitu mereka semuanya sudah lepas dari laut, nah barulah rasa takut dalam hati itu dicabut oleh Allah. Maka baru mereka berani, ayo kita kejar. Nah, begitu mereka masuk ke dalam laut yang kering tadi, dan itu tidak langsung lautnya dibikin balik oleh Allah. Ditunggu oleh Allah sampai semuanya masuk ke dalam laut. Begitu semua tentaranya Fir'aun masuk ke dalam laut, nah Allah baru kemudian kembalikan laut seperti semula. Jadi Masya Allah. Dari mana taunya itu bahwa itu ada jedanya? Nah, kalimat ini menjelaskan, thumma, kemudian, aghraqna, kami tenggelamkan al-akharin. Kata-kata thumma dalam bahasa Arab menunjukkan urutan tapi ada jedanya. Jadi antara anjayna, diselamatkannya Nabi Musa, dengan ditenggelamkannya Fir'aun itu thumma, ada jedanya. Maka ini penting kita belajar bahasa Arab supaya bisa paham ayat-ayat Quran dengan lebih dalam. Kalau tidak belajar bahasa Arab tidak akan mengetahui hal-hal seperti ini. Ayat 79. Wa adalla, dan menyesatkan Fir'aun itu qaumahu, terhadap kaumnya yaitu orang-orang Mesir, wa ma hada, dan dia tidaklah memberi petunjuk. Fir'aun menyesatkan dan tidak memberi petunjuk. Namanya sesat itu kebalikan dari petunjuk. Kalau menyesatkan berarti pasti tidak memberi petunjuk. Lah kenapa di sini diungkap dua kali? Wa adalla, menyesatkan. Itu sudah cukup sebenarnya. Tetapi kenapa ditambah wa ma hada, dan tidak memberi hidayah? Ini selain untuk penguatan, juga supaya akhir ayatnya sama. Ya, karena akhir ayatnya sejak kemarin kan AA gitu ya. Takhsha. Nah, maka di sini wa ma hada, kemudian salwa. Nah, maka supaya sama, bagus, sehingga bagus apa kalimatnya, maka dimunculkan kata-kata wa ma hada ini. Tapi juga sekaligus sebagai penegasan. Kemudian Allah panggil Bani Israel, ayat 80. Ya Bani Israel, wahai anak keturunan Nabi Israel alias Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Qad anjaitukum, sungguh aku telah selamatkan kalian. Kalau ana berarti kami selamatkan kalian. Min aduwikum, dari musuh kalian yaitu Fir'aun. Wa wa'adtukum, dan saya sudah memberikan janji kepada kalian. Maksudnya janji kepada Nabi Musa supaya bertemu dengan Allah mengambil kitab Taurat. Di mana? Janiba, di samping At-Turi, gunung, yaitu gunung Sinai. Samping yang mana? Al-Aiman, samping yang kanan. Wa nazzalna, dan kami telah turunkan alaikum, untuk kalian, al-manna was-salwa, makanan berupa manna dan salwa. Maksud ayat ini adalah Allah mengingatkan Bani Israel. Hei Bani Israel, nikmatku padamu itu enggak kurang-kurang. Dulu kamu disiksa oleh Fir'aun, kami selamatkan. Setelah diselamatkan, kemudian dikasih kitab Taurat. Setelah dikasih kitab Taurat, kemudian
dikasih manna wassalwa. Kurang apa lagi nikmat Allah? Maka seolah-olah Allah tegur kepada mereka. Kenapa tidak mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak? Dan ini adalah teguran juga untuk kita. Kita umat Islam, bukan Bani Israel kita, tapi kita juga mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa nikmat-nikmat Allah ini tidak kita syukuri? Kita harus mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa yang dulu pernah kita baca, ya jangan dilupakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajari kita setiap pagi kita membaca wirid ini satu kali dan sore juga membaca wirid ini satu kali supaya kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat hari tersebut. Nabi mengatakan man qala hina yusbih, barang siapa membaca wirid ini pagi hari, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru ala dzalik. Maka sungguh telah menunaikan kewajiban syukur pada hari tadi, dan barang siapa yang mengucapkannya sore hari, maka sudah menunaikan syukur, kewajiban syukur pada malam harinya tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Tapi untuk sore asbah ini diganti dengan amsa. Amsa. Amsa artinya sore, kalau asbah pagi. Nah, mari kita baca Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru ala dzalik. Ini ala dzaliknya dihapus juga enggak apa-apa karena dalam riwayat Abu Dawud enggak pakai ala dzalik. Lagi. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru ala dzalik. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru ala dzalik. 3 kalimat saja, maka mudah sekali dihafalkan. Ini supaya kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Allah katakan di sini wa wa'adnakum. Saya sudah memberikan janji kepada kalian untuk bertemu saya. Padahal yang diberi janji cuma Nabi Musa, tapi Allah katakan saya beri janji kepada kalian. Kenapa? Karena meskipun hanya Nabi Musa, tetapi Nabi Musa disuruh mengambil kitab Taurat, dan kitab Taurat fungsinya untuk seluruh umat beliau. Nah, maka Allah katakan kami janji untuk kalian semua. Faedah berikutnya, yang dimaksud al-manna was-salwa. Apa itu manna? Dijelaskan oleh para ulama tafsir, manna itu adalah at-taronjin kana yatasaqat alaihim kulla ghadatin. Jadi satu makanan disebut taronjin yang dia itu seperti embun yang setiap pagi itu turun dari langit. Ya, jadi berjatuhan dari langit, turun. Fayakhudhu kullu insanin minhum ma yakfihi yaumahu wa lailatah. Maka masing-masing orang disuruh mengambil untuk secukupnya sehari itu saja, 24 jam. Kamu butuh 24 jam itu berapa? Satu piring? Nah, disuruh satu piring. Jangan lebih dari satu piring. Kenapa? Fa'in akhadha akthar min dzalika dawwada dzalika zaid wa fasad. Kalau nekat mengambil lebih, maka kelebihannya sisanya akan keluar keluar ular, keluar ulatnya dan akan rusak. Dan dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya gara-gara Bani Israel itu nyimpen yang tidak boleh disimpan, itulah yang menyebabkan jadi busuknya makanan yang ada pada manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula Banu Israel, kalaulah tidak Bani Israel, mereka itu menyimpan daging, maka tidak akan busuklah makanan. Laula Banu Israel lam yakhbuthil ta'am."
Kalau tidak gara-gara Bani Israel yang melanggar, maka makanan tidak akan busuk. Walam yakhnazil lahmu. Dan daging tidak akan busuk. Hadis muttafaqun alaih. Tapi mereka sayangnya, ya namanya orang-orang suka melanggar. Dibuat aturan malah untuk melanggar. Sehingga disuruh ngambil 20 untuk kecukupan 24 jam, mereka ngambil lebih malah. Akhirnya sisanya busuk. Nah, gara-gara sisanya busuk, maka setelah itu, maka makanan ada busuknya. Dulu-dulu sebelum Bani Israel ini, makanan nggak ada busuk. Nggak perlu kulkas, nggak perlu segala macam. Nah, ini gara-gara Bani Israelnya. Ini manna. Adapun salwa, maka salwa ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan itu adalah burung yang kecil-kecil, yang warnanya agak kemerah-merahan, yang ya'tihim masywiyan, yang datang itu dalam keadaan sudah matang, tinggal makan. Jadi ini burungnya unik ini. Burung dari langit biasanya kan terbang kan. Nah, ketika terbang turun ke bumi ya masih hidup. Tapi ini tidak. Dari langit turun dalam keadaan sudah matang. Tinggal nyantap aja. Pendapat yang kedua mengatakan, dan ini pendapat mayoritas ulama tafsir, kanu yadhbahunaha. Itu burung biasa yang mereka menyembelihnya terlebih dahulu. Dan ini lebih masuk akal. Meskipun tadi saya katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi kalau mau mengatakan bahwa salwa ini burung yang datang sudah matang, mana dalilnya mengatakan sudah matang? Kalau tidak ada dalil mengatakan begitu, maka kita kembalikan kepada adatnya. Adatnya burung ya dalam keadaan hidup datang itu. Kemudian disembelih baru dimasak. Itulah manna wa salwa yang sering disebutkan dalam Al-Quran. Allah kemudian katakan, kulu makanlah min tayyibati, dari sebagian yang halal-halal, ma razaqnakum, yang telah kami rizkikan kepada kalian. Wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas, fihi, di dalamnya. Fayahilla, maka menimpa, alaikum, atas kalian, ghadabi, kemurkaanku. Wa may yahlil alaihi ghadabi, dan barang siapa yang menimpa terhadapnya kemurkaanku, faqad hawa, maka sungguh dia terjerumus, yaitu terjerumus ke dalam neraka jahanam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud la tatghaw, jangan melampaui batas di dalamnya, adalah yang tadi sudah dijelaskan, yaitu mereka hanya boleh mengambil secukupnya untuk satu hari itu 24 jam. Nggak boleh lebih. Kecuali hari Jumat. Mereka boleh menyimpan untuk 2 hari. Jumat sama Sabtu. Kenapa? Sabtu adalah hari ibadah. Di mana pada hari Sabtu tidak ada manna yang turun. Nggak ada. Kering. Nggak ada. Maka mereka disuruh menyimpan hari Jumat. Hari Jumat kamu ambil untuk 2 hari. Karena besok nggak akan turun. Karena besok kamu sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini juga kita ambil pelajaran bahwasanya untuk umat Nabi Muhammad SAW Allah sudah bikin keringanan. Bani Israel dulu hari Sabtu adalah hari ibadah, nggak boleh kerja sama sekali. Kita umat Islam hari Jumat hari ibadah masih boleh kerja. Kapan tidak boleh kerja? Ketika terdengar adzan Jumat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat itu baru haram bekerja. Cari duit saat itu haram. Jual beli tidak sah. Tapi begitu sholat Jumat selesai, maka Allah katakan fantasyiru fil ardh. Silahkan bertebaran ke muka bumi, cari duit lagi, silahkan, boleh, gak ada masalah. Maka tokonya dibuka lagi setelah Jumatan, gak ada masalah. Zaman dulu nggak boleh satu hari full, hari Sabtu, plus nggak boleh ibadah. Ini ringannya untuk kita, Pak, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau umat Nabi Muhammad ini sudah diringankan seperti ini, masih nekat bisnisan pada saat Jumatan, ini kurang ajarnya bukan main ini. Tidak mengetahui betapa ringannya kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Maka umat-umat terdahulu itu, Allah sebut dalam ayat yang lain, bahwa mereka itu punya beban. Pada surat Al-A'raf ayat 167, wa yadha'u anhum, dan Nabi Muhammad menurunkan untuk mereka, meletakkan untuk mereka asarahum, beban-beban mereka, wal aghlal allati kanat alaihim, juga belenggu-belenggu yang menimpa mereka. Yang dimaksud beban dan belenggu itu maksudnya adalah tadi ajaran-ajaran yang berat tadi yang ada dalam kitab Taurat, kemudian dihapus oleh Nabi Muhammad SAW dengan Quran.
Itu sudah nggak berlaku lagi yang di Taurat. Nabi Musa sudah wafat, kitabnya sudah nggak berlaku. Sekarang pakai kitab saya, kitab suci Al-Quran. Nah itulah yang dimaksud wa yad'u anhum asarahum atau israhum dua qiraah wal aghlal allati kanat 'alaihim. Kita ambil beberapa faedah yang lain. Faedah yang pertama, Allah katakan kulu makanlah min thayyibat dari sebagian yang halal. Min litab'id menunjukkan sebagian. Jadi tidak semua yang halal kita makan. Karena makan itu tidak boleh berlebihan. Ini halal dimakan, ini halal lagi dimakan lagi. Ya perutnya penuh nanti. Maka ada satu nasihat yang bagus. Ya. Meskipun ini saya jujur, ini tidak sahih hadisnya, tetapi maknanya sahih. Inna minas saraf, sesungguhnya termasuk berlebih-lebihan. Anta kula kulla mashtahita. Bahwa engkau memakan semua yang kamu inginkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak semua yang kita inginkan dimakan. Meskipun halal, tetapi kalau sudah kenyang ya sudah cukup. Sudah makan? Sudah. Ya sudah, berarti nggak makan lagi kan? Kecuali kalau masih ada tempat di perut kita, nah, ada makanan lagi, nah, masukkan nggak apa-apa. Tapi ketika makanan sudah penuh dalam perut, sudah, jangan dimakan lagi. Meskipun ini menarik, wah ini menarik ini, bikin ngiler ini. Tapi sudah penuh perutnya, sudah cukup. Jangan dipenuhi perut itu, nanti akan merusak perut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian ayat ini menunjukkan juga bahwasanya ghadab murka Allah itu adalah dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Jadi kalau Allah marah, maka orang yang dimarahi tadi dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka tanda-tanda dosa besar salah satunya adalah kalau Allah itu marah terhadap suatu perbuatan dosa. Tetapi meskipun Allah bisa marah, ternyata Allah lebih kasih sayang. Ayat 82 Allah katakan, wa ini dan sesungguhnya saya laghaffarun, sungguh selalu mengampuni liman taba, bagi orang yang tobat. Wa amana, dan beriman, wa amila salihah, dan beramal saleh. Thummah tada, kemudian dia mengikuti hidayah. Jadi kewajiban kita tobat dari dosa-dosa, termasuk kesyirikan, iman kepada semua berita Allah, amal saleh artinya melakukan semua aturan Allah. Kemudian juga ada kewajiban yang lain, ihtada, mengikuti hidayah. Apa maksudnya mengikuti hidayah? Perhatikan tafsirnya para ulama, sangat bagus sekali. Yakni ta'allamal ilma, dia mempelajari ilmu agama, liyahtadiya bihi, supaya dia bisa mengikuti ilmu tersebut, kaifa ya'mal, bagaimana dia harus beramal. Jadi ayat ini menunjukkan wajibnya kita mempelajari ilmu agama. Nggak cukup saya sudah Islam, nggak cukup. Sudah Islam tapi nggak pernah mempelajari ilmu agama, nggak akan paham apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditinggalkan, nggak akan paham. Banyak kan umat Islam, perempuan muslimah, tapi nggak pakai jilbab. Masuk masjid juga mereka. Kalau sholat 5 waktu, adzan dikumandangkan, datang ke masjid, pakainya ketat-ketat, tidak pakai jilbab. Masuk masjid cari rukuh, habis itu dipakai, kemudian sholat. Kenapa kok terjadi seperti itu? Muslimah tapi nggak nutupi rambutnya dengan jilbab. Karena tidak ihtada, dia tidak mengikuti hidayah. Maka nggak cukup itu. Kalau mau dapat ampunan dari Allah, nih syaratnya. Satu, taba, tobat. Yang kedua, amanah, iman. Yang kedua, amila, amal saleh. Yang keempat, ihtada, mengikuti hidayah. Tidak akan mengikuti hidayah kecuali kalau ta'allamal ilma, pelajari ilmu agama. Maka kalimat ini menunjukkan wajibnya mempelajari ilmu agama supaya kita bisa mengikutinya sebagai hidayah dalam kehidupan kita di dunia ini. 83. Wa ma a'jalaka, dan apa yang membuat engkau tergesa-gesa, an qaumika, dari kaummu, ya Musa, wahai Musa. Ini kisah lain ketika Allah sudah berjumpa dengan Nabi Musa di Tur Sina. Nabi Musa kan disuruh membawa 70 orang.
Tetapi 70 orang ini ternyata mereka masih berada di belakang. Nabi Musa sudah sampai ke gunung. Maka ditanya oleh Allah, loh 7 orang mana yang kamu bawa itu? Itulah yang dimaksud ajalaka, membikin kamu tergesa-gesa sehingga kamu datang pertama, kaummu masih berada di belakang. Tentang 70 orang itu disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain. Wakhtara Musa. Pada surat Al-A'raf ayat 155, dan memilih Nabi Musa qaumahu, dari kaumnya, sab'ina rajulan, ada 70 orang. Nah, 70 orang inilah yang dimaksud pada kata-kata qaumika, kaummu, yaitu 70 orang yang dipanggil bersama Nabi Musa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan pada surat Al-A'raf ayat 155. Itu tafsiran untuk kata-kata qaumika. Ya, ini termasuk apa? Menafsirkan Quran dengan Al-Quran. Maka Nabi Musa menjawab, qala, Nabi Musa berkata, hum, mereka 70 orang itu, ulai, itu, ala isri, di belakang saya, atau ala asari, sama. Ya. Wa ajiltu, dan saya bergegas ilaika, menuju kepada engkau, Rabbi, wahai Rabbku, litarda, supaya engkau ridho, supaya engkau lebih bertambah ridhonya kepada saya. Jadi kalau Allah panggil, hendaklah kita bergegas supaya Allah tambah ridho. Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Supaya Allah ridho gimana? Bergegaslah. Ini pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini. Jadi kalau panggilan datang dari Allah, jangan dianggap seperti panggilan manusia. Manusia panggil kita, kadang-kadang kita terlambat, nggak ada masalah lah, sesama teman. Okay? Tapi kalau yang panggil Allah, jangan dianggap sama dengan panggilan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau diperhatikan artinya, Allah itu maha besar, lebih besar dari segala sesuatu. Maka kenapa kita dahulukan yang kecil, kemudian kita tinggalkan Allah yang maha besar? Mestinya sebaliknya, yang kecil-kecil itu tinggalkan, datang dulu ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting untuk kita dari kalimat Nabi Musa ini ya, litardo, supaya Allah tambah ridho, kita bergegas menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa salat yang paling besar pahalanya adalah fi awwali waqtiha, yang dilakukan di awal waktunya. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala ta'jilus salati li awwali waqtiha. Salat yang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyegerakan salat pada awal waktunya. Ini hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, meskipun saya jujur didhaifkan oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi. Hanya saja wa sahha ma'nahu, dan telah sahih makna hadis tersebut. Jadi meskipun dhaif secara sanadnya, tapi apa? Sahih secara maknanya, karena ada hadis-hadis yang lain yang semisal. Ayat 85. Qala, Allah mengatakan, fa inna, maka sesungguhnya kami, qad fatanna, kami telah menguji, qaumaka, kaummu. Kalau yang dimaksud kaum di sini, kaum Bani Israel secara umum. Mim ba'dika, setelahmu, maksudnya setelah kamu pergi. Wa adallahum, dan telah menyesatkan mereka. As-Samiri, orang bernama Samiri. Jadi dunia itu penuh ujian. Nabi pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kaumnya cuma 40 hari. Ternyata kaumnya sudah sesat menjadi penyembah-penyembah berhala. Ini ujian besar. Bagaimana tidak susah seorang dai sudah mendidik dari kecil sampai besar, ditinggal 40 hari langsung nyembah berhala, Pak. Apa enggak pusing kalau kita yang mengalami seperti ini? Kajian ini termasuk ujian juga nih. Hari tasyrik biasanya yang datang banyak, ini yang datang sedikit. Ujian toh nggih? Tapi kan kecil ujiannya. Kalau Nabi Musa alaihissalam ujiannya besar. Ditinggal 40 hari nyembah berhala. Nah, sehingga kalau ngerti ujian yang besar seperti ini, maka kita mendapatkan ujian kecil merasa ringan. Orang kalau mendapat ujian rasanya seolah-olah berat. Kalau lihat orang lain ujiannya lebih besar, jadi ringan. Nah, ini ujian besar untuk para nabi.
Maka Allah Subhanahu wa taala memang biasanya memberikan ujian kepada orang-orang yang imannya kuat, ujiannya pun juga kuat-kuat. Rasul bersabda, "Asyaddun nasi balaan," yang paling dahsyat dikasih ujian adalah al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal fal amsal, lalu orang yang paling besar atau paling bagus agamanya. Yubtalar rajulu ala hasabi dinih, seseorang diuji oleh Allah sesuai kadar agama yang dia miliki. Hadis riwayat Bukhari sahih. Siapa Samiri yang menyesatkan Bani Israel? Samiri ini dijelaskan oleh para ulama tafsir, dia termasuk dari penghuni dari kampung Bajarma. Nah, Bajarma ini kampung mana saya nggak ngerti. Yang jelas bukan Banjarmasin, bukan ya. Bajarma. Dia di kampung itu orang-orangnya nyembah sapi. Nah, karena dia melihat orang-orang nyembah sapi, maka dalam hatinya ada kesukaan terhadap penyembahan terhadap sapi. Tapi sayangnya ada Nabi Musa yang galak, sehingga dia nggak berani menampakkan kesukaannya tersebut. Nah, begitu Nabi Musa pergi meninggalkan mereka 40 hari, ini kesempatan besar bagi dia untuk tampakkan kecintaannya kepada penyembahan berhala. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran. Orang kalau berkali-kali melihat sesuatu, itu bisa terkesima dan ikut oleh sesuatu tersebut. Padahal itu sesuatu yang jelek. Tapi karena sudah seringnya melihat, akhirnya tertarik. Maka kalau ada acara-acara bid'ah, meskipun panjenengan tidak ikut, hanya berada di luar saja, tapi kalau berkali-kali hadir, saya cuma di luar saja kok, nggak ikut makan, nggak ikut macam-macam. Tapi acaranya bid'ah, itu lama-lama nanti hati panjenengan terbiasa, sehingga melihat begitu udah biasa. Tapi kalau orang sudah menjauh dengan bid'ah, maka melihat bid'ah langsung tidak suka. Karena itu kita jangan dekat-dekat dengan acara-acara bid'ah. Kenapa? Menyebabkan kita jadi mudah hatinya untuk menerimanya, sebagaimana Samiri ini hatinya mudah untuk menerima penyembahan terhadap berhala. Itulah kisah ringkas tentang Samiri ini. Ayat 86, Allah katakan, "Faraja'a," maka pulanglah Nabi Musa ila qaumihi, kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, ghadbana, penuh amarah, asifa, sangat susah. Ghadban ini bukan hanya marah. Dalam bahasa Arab, orang marah disebut ghadib. Tapi kalau ditambah dengan alif dan nun, ini artinya penuh dengan kemarahan. Sama dengan Ar-Rahman, penuh dengan kasih sayang. Ghadban, penuh dengan kemarahan. Maka kita ambil pelajaran dari sini, marah itu kadang-kadang terpuji. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan fadilahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Melihat kemungkaran, marah, sesuatu yang baik. Marah ketika kita dilecehkan, itu tidak bagus. Karena yang dilecehkan cuma diri kita. Tapi kalau yang dilecehkan agama, kita marah. Nah, disitulah bagus marah yang bagus di situ. Rasulullah SAW kalau dirinya dilecehkan, beliau nggak peduli sama sekali. Tapi ketika yang dilecehkan adalah agama, maka beliau marah dahsyat. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah mengatakan, "Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi." Beliau tidak pernah membela diri sendiri, enggak pernah. Diajak apapun beliau diam aja. Ya muzammam, wahai orang tercela, enggak peduli beliau. Nah, coba ini sunnah Nabi, bisa enggak kita amalkan? Kalau kita dilecehkan orang, enggak usah peduli. Kenapa? Yang dilecehkan cuma kita, diri kita itu memang sesuatu yang rendah. Apakah kita ini sesuatu yang istimewa? Kita kan juga punya dosa-dosa kan? Berarti bukan sesuatu yang istimewa. Kita ini orang biasa saja. Maka kalau orang biasa direndahkan, ya sudah, biarkan aja. Memang diri kita biasa. Direndahkan orang ya memang sudah sewajarnya. Tetapi illa an tuntahaka hurmatullah. Kalau keharaman Allah yang dilanggar, fayantaqim lillahi biha. Barulah Nabi Muhammad SAW akan membela terhadap keharaman yang dilanggar tersebut. Nah, inilah sunnah Rasul SAW, marah ketika ada larangan Allah yang dilanggar, termasuk di sini marahnya Nabi Musa, ini marah yang terpuji. Marahnya disertai dengan asifa, dengan kesedihan.
Asifa itu dari sisi bahasa artinya adalah marah yang bercampur dengan sedih. Kalau cuma sedih, huzn. Tapi kalau sedih campur marah, nah itu asifa. Jadi asifa ini dua sifat campur dalam satu orang. Marah plus apa? Plus sedih. Apa buktinya bahwasanya asifa ini tidak hanya sedih tapi campur marah? Disebutkan pada ayat yang lain. Falamma asafuna. Pada surat Az-Zukhruf ayat 55. Falamma maka tatkala asafuna, mereka membuat marah kepada kami. Nah, di sini kenapa asaf diartikan marah? Karena memang asaf itu campur antara marah dengan sedih. Nah, maka di sini asifa Nabi Musa marah campur sedih. Qala dia mengatakan, ya qaumi wahai qaumku, alam ya'idukum, bukankah telah memberikan janji kepada kalian? Rabbukum pemelihara kalian, wa'dan hasana, janji yang baik. Yang dimaksud janji yang baik adalah dua hal. Pertama, mereka akan dikasih kitab Taurat. Ini janji yang baik. Maka mestinya dikasih kitab suci oleh Allah, disikapi dengan syukur dan menunggu datangnya kitab tersebut. Jangan malah mengadakan acara-acara baru yang tidak diajarkan sama sekali dalam kitab suci. Jadi mereka tidak mensyukuri nikmat Allah berupa kitab Taurat yang diturunkan, tapi malah pilih syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'dan hasanan, janji yang baik, yaitu adalah janji di akhirat bagi siapapun yang nyembah Allah, tidak syirik, akan dimasukkan ke dalam surga dengan kekal. Maka Nabi Musa mengingatkan dua janji yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dikasih kitab dan di akhirat dijanji akan masuk surga kekal apabila menyembah Allah dengan tauhid dan tidak syirik. Afatala, apakah lama alaikum terhadap kalian al-ahdu, perjanjian, yaitu perjanjian Nabi Musa bertemu dengan Allah 40 hari tadi. Am ataukah aradtum, kalian ingin ayyahilla, bahwasanya menimpa alaikum atas kalian ghadabun, murka yang besar mir rabbikum, dari pemelihara kalian. Fa akhlaftum, lalu kalian menyelisih mau'idi, perjanjian saya. Jadi Nabi Musa sudah mengambil perjanjian kepada mereka. Selama ditinggalkan, tidak boleh syirik, tetap ibadah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka tidak sabar menunggu Nabi Musa balik. Diberitahu oleh Nabi Musa, saya akan meninggalkan kalian. Nanti kalian tunggu sampai saya datang. Tunggu sampai 40 hari. 40 hari nanti saya akan balik pulang. Tapi ternyata belum 40 hari mereka sudah menyelisihi apa yang dipesankan oleh Nabi Musa. Dalam kitab tafsir disebutkan, mereka nunggu selama 20 malam. Kemudian mereka mengatakan, ini sudah 40 ini. Karena 20 malam ditambah 20 siang. Berarti sudah 40. Nabi Musa nggak balik-balik, berarti kita harus ambil sikap sendiri. Nggak usah nunggu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dalam kitab tafsir disebutkan seperti itu. Nah, itulah makna fa akhlaftum mau'idi. Sudah disuruh nunggu 40 hari, malah 20 hari sudah ngambil keputusan sendiri. Tidak boleh seperti ini, karena seorang muslim hendaklah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 87. Qalu, mereka mengatakan, ma akhlafna, tidaklah kami menyelisih mau'idaka, perjanjian denganmu, bimalkina, dengan keinginan kami sendiri. Walakinna, akan tetapi kami ini, hummilna, kami dibebani, auzaran, beberapa beban, min zinatil qaum, dari perhiasan kaum itu. Kaum itu maksudnya orang-orang Mesir, kaumnya Fir'aun. Faqadhafnaha, lalu kami melemparkan perhiasan-perhiasan itu. Fakadzalika, maka seperti itulah Al-Qassamiri, Samiri melempar perhiasannya. Jadi gini, Bani Israel ini, mereka sebelum meninggalkan Mesir, mereka sempat pinjam perhiasan dari orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir kan kaya-kaya. Nah, maka mereka pinjam perhiasan. Kami akan melakukan perayaan hari raya. Maka untuk hari raya ini kami perlu memakai perhiasan-perhiasan supaya tambah senang. Nah, orang-orang Mesir yang mereka juga sudah sering bergaul dengan Bani Israel ini, karena Bani Israel sehari-hari membantu orang-orang Mesir, mereka kasih pinjaman. Baiklah, silahkan dipinjam.
Nah, tapi ternyata setelah perhiasan berada di tangan mereka, maka Allah kasih wahyu kepada mereka untuk meninggalkan Mesir malam-malam. Nah, maka mereka khawatir kalau mengembalikan perhiasan tadi akan ketahuan bahwasanya mereka akan apa? Pergi dari Mesir. Biasanya meminjam itu apa? Setelah beberapa lama baru dikembalikan. Ini kok cepat langsung dikembalikan? Kenapa kamu langsung mengembalikan? Nah, bisa mencurigakan. Nah, khawatir mencurigakan begitu, akhirnya mereka tidak langsung mengembalikan, masih dibawa. Maka mereka merasa bahwasanya ini harta yang haram untuk kita. Ini hartanya orang-orang Mesir, bukan milik kita. Ini kalau kita bawa terus, ini jadi beban, ini dosa untuk kita. Itulah makna auzarum min zinatil qaum. Dan ini menurut kita para ulama tafsir ini dijadikan alasan oleh Samiri untuk membuat patung berhala anak sapi itu. Samiri mengatakan, ini Nabi Musa mestinya sudah balik kepada kita. Karena janjinya kan 40 hari. Nah, 40 itu ngitungnya malam sama siang. Malamnya 20, siangnya 20 berarti sudah 40. Ini Nabi Musa nggak balik-balik gara-gara ini kita membawa harta yang tidak halal untuk kita. Ini harus kita lepaskan segera mungkin harta ini, maka dilempar pada satu tempat. Sudah disiapkan oleh Samiri satu lubang, kemudian dilempar di situ semua perhiasan-perhiasan, kemudian dibakar dengan api. Meleleh, kemudian dibuat menjadi bentuk anak sapi. Nah, dari situlah Samiri masuk kepada Bani Israel. Makanya Bani Israel mengatakan, ma akhlafna mau'idaka bimalkina. Kami tidak menyelisih perjanjian dengan kamu dengan kesengajaan atau keinginan kami. Bukan. Tapi ada Samiri yang membisiki kami dan itu gara-gara sebabnya kita membawa barang-barang yang tidak halal untuk kita bawa, miliknya orang lain. Jadi mereka seolah-olah diberitahu oleh Samiri, ini segera kita lepaskan harta yang haram untuk kita ini, setelah kita lepaskan nanti Nabi Musa akan segera balik kepada kita. Ini gara-gara kita membawa harta haram, inilah Nabi Musa enggak segera balik. Nipu kepada Bani Israel. Jadi orang kalau mau melakukan sesuatu yang batil, kadang-kadang begitu itu. Menghalalkan segala cara, nipu pun dia lakukan. Ini Samiri sudah tahu sebenarnya bahwa Nabi Musa belum balik karena memang belum waktunya. Tapi dia reka-reka sendiri. Ngitungnya jangan 40 hari, tapi 40 hari plus 40 malam dihitung jadi 40 hari. Sehingga Nabi Musa nggak balik kepada kita gara-gara kesalahan kita. Harus segera kita lepaskan ini. Tapi sebenarnya tujuannya untuk membuat patung anak sapi tersebut. Karena memang sejak dalam hati kecilnya dia sudah punya kecintaan untuk nyembah patung berhala atau menyembah anak sapi. Tapi karena ada Nabi Musa nggak berani untuk menyampaikan keinginan tersebut. Begitu Nabi Musa pergi, langsung dia gunakan kesempatan dalam kesempitan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu tidak semua pembicara itu bisa diterima ucapannya. Samiri fasih berbicara, tapi ternyata membawa kebatilan. Bani Israel salah dalam mengambil sikap. Mestinya ketika Samiri bicara, mereka lihat apakah perkataannya tadi sesuai dengan ajaran nabinya atau tidak. Kalau perkataannya sesuai dengan ajaran nabinya, diikuti. Kalau tidak sesuai, mestinya langsung ditinggalkan jauh-jauh. Nah, ini pelajaran penting untuk kita. Apapun ucapan dari manusia biasa, mau syekh siapa, mau kiai siapa, mau ustadz siapa, kalau ternyata bertentangan dengan Quran dan sunnah, maka ditinggalkan. Jangan mengikuti perkataan siapapun yang bertentangan dengan Quran dan sunnah. Inilah yang dapat disampaikan. Betulnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li walakum. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.